Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Kisah yang akan diangkat pada video kali ini adalah kisah tentang seorang ahli tafsir yang sangat terkenal pada abad kelima terakhir. Beliau adalah Imam Al-Mufassir Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahimahullah, atau orang sering memanggil beliau Imam Al-Qurtubi. Nama lengkap dan nama singkat beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Dan nama singkat beliau seperti yang telah dituturkan di awal adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. Nama kitab yang ditulis oleh beliau adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau biasa disebut dengan tafsir Al-Qurtubi. Tafsir ini diterbitkan di kota Libanon. Mengenai riwayat hidup beliau, Al-Imam Al-Qurtubi adalah seorang ulama fikih dan ahli tafsir dari Cordova, sekarang bernama Spanyol. Di sana beliau mempelajari macam-macam ilmu, antara lain ilmu bahasa Arab, syair, Al-Quran, fikih, nahwu, qiraat, balaghah, ulumul Quran, dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam kehidupan beliau sehari-hari, beliau dikenal sebagai salah seorang hamba Allah yang solih dan ulama yang arif bijaksana, tawadhu, wara' dan zuhud di dunia, yang sibuk dirinya dengan urusan akhirat. Untuk menggambarkan kezuhudan beliau, para penulis biografinya menyebutkan bahwa ketika ia berjalan, ia merasa cukup dengan hanya mengenakan sehelai kain dan kopiah. Waktunya dihabiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah, dan menulis. Beliau lebih mementingkan ilmu pengetahuan, terlebih kepada tafsir dan hadis yang menghasilkan karya yang jauh lebih baik pada masanya. Terlepas dari itu, pada masa kecilnya, Al-Qurtubi mempelajari berbagai disiplin ilmu di tempat ia dilahirkan kepada para guru yang sangat membantunya. Di antara ilmu-ilmu yang ia pelajari ialah tentang keagamaan seperti bahasa Arab, hadis, syair, dan Al-Quran. Di samping itu pula, ia banyak belajar dan mendalami ilmu yang menjadi pendukung ilmu Al-Quran, yakni dengan belajar nahwu, qiraat, fikih, dan juga ia mempelajari ilmu balaghah. Setelah ia tumbuh dewasa dan merasa kurang dalam mendalami ilmunya itu, kemudian beliau pergi ke Mesir yang pada waktu itu kekuasaan dipegang oleh dinasti Ayyubiyah, dan ia menetap di kediaman Abu Khusaib di selatan Asyut, Mesir, sampai ajal menjemputnya pada malam Senin yang ke-9 dari bulan Syawal tahun 671 Hijriah.
Beliau dimakamkan di Elmania di timur Sungai Nil. Di antara guru-guru dari Imam Al-Qurtubi adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki Al-Qurtubi, wafat pada tahun 656 Hijriah. Penulis kitab Al-Mufhim fi Syarhi Sahih Muslim. Yang kedua adalah Al-Hafiz Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Bakari, wafat pada tahun 656 Hijriah. Dan masih banyak guru-guru beliau yang tidak saya sebutkan. Mengenai cerita tentang beliau, pernah dikisahkan oleh Imam Al-Mufassir Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tafsir bab 10 halaman 175 berkata, "Secara kebetulan aku berada di negeriku Andalusia ketika tiba-tiba pasukan musuh dari Cordova menyerang Andalusia. Aku berlari untuk menyingkir dari kejaran mereka dan menuju ke sebuah tempat persembunyian. Tidak lama kemudian datanglah 2 orang pasukan berkuda mencariku. Saat itu aku sedang berada di sebuah tanah lapang yang sama sekali terbuka, sehingga apabila orang datang seharusnya bisa langsung melihatku. Namun Allah berkehendak lain. Aku pada waktu itu sedang membaca permulaan surat Yasin dan beberapa ayat lainnya. Kedua pasukan berkuda itu pun melewatiku. Tetapi kemudian mereka kembali lagi ke tempat semula. Entah apa yang ada di dalam benak mereka sehingga mereka tidak memperhatikanku. Bahkan salah seorang dari mereka berkata kepada temannya, 'Itu tadi pasti setan.' Ternyata Allah yang Maha Mulia lagi Maha Penyayang dan Maha Agung membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihatku waktu itu. Aku pun memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebanyak-banyaknya atas kejadian itu." Dari kisah Imam Al-Qurtubi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa permulaan surat Yasin dapat bermanfaat untuk melindungi kita dari musuh-musuh Allah. Biiznillah, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah kali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.